Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Adiatma Muhammad Rahman. Saya mahasiswa Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika. Saya duduk di kelas 2022, kelas D. NPM saya 222151154. Di sini saya mau ngapain sih teman-teman? Di sini saya akan menjelaskan tentang keistimewaan surat Al-Kahfi. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Andes Dedi Nurjamil, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Baik teman-teman, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, saya akan menyampaikan poin-poin penting dulu nih ya. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada penjelasan surat, yang kedua ada kisah-kisah yang bisa kita ambil dari surat Al-Kahfi, yang ketiga ada asbabun nuzulnya, dan yang keempat terakhir yang pastinya kita akan membacakan surat Al-Kahfi. Saya akan membacakan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10. Sebelumnya, mohon maaf teman-teman, kalau misalkan di video ini ada suara motor atau mobil yang lewat karena rumah saya tuh di pinggir jalan gitu teman-teman ya. Mohon maklum ya. Baik teman-teman, langsung saja kita ke poin yang pertama. Apa sih surat Al-Kahfi itu? Surat Al-Kahfi itu adalah surat ke-18 dalam Al-Quran. Dan Al-Kahfi itu artinya gua atau penghuni-penghuni gua. Surat Al-Kahfi termasuk dalam surat Al-Makkiyah. Teman-teman tahu Al-Makkiyah? Al-Makkiyah itu surat-surat atau ayat-ayat suci yang diturunkan ke Nabi Muhammad di kota Mekah, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, langsung saja kita ke poin yang kedua. Jadi di poin yang kedua ini saya akan bercerita saja ya teman-teman. Jadi surat Al-Kahfi ini menceritakan tentang kisah Asbabul Kahfi atau para penghuni gua. Ashabul Kahfi adalah kisah 7 pemuda bersama seekor anjing yang tertidur selama 309 tahun di dalam gua, teman-teman. 7 pemuda tersebut yang beriman itu berasal dari negeri Afsus, teman-teman. Semula negeri itu berisi orang-orang yang beriman semua kepada Allah. Namun suatu ketika datanglah Raja Dikyanu Dikyanu ya, yang menyembah berhala. Raja ini meminta rakyatnya untuk tidak menyembah Allah ya teman-teman. Jadi mereka dipaksa untuk menyembah berhala, kalau tidak mereka akan disiksa ataupun dihukum kayak begitulah, akan diberi sanksi yang berat. Jadi rakyat pun takut gitu, terpaksa menuruti perintah itu. Tapi 7 pemuda yang tadi itu menolak menyembah berhala, bahkan mengutarakannya di depan sang raja. Dia kayak nyebut, saya gak mau nyembah berhala gitu kan, daripada nyembah berhala yang gak jelas gitu, kayak Tuhan kok patung gitu kan. Jadi pas mereka mau dihukum teman-teman, mereka itu kabur kabur sampai ke gunung, dan dalam gunungnya itu ada gua. Nah, gunungnya itu disebut Gunung Nikhayus ya, diceritakan di Al-Qur'annya. Nah, terus pemuda itu bersembunyi di dalam gua gitu sampai gak ketahuan sama apa prajurit-prajurit kerajaannya. Dan pas mereka merasa nyaman, merasa nggak dikejar lagi nih ya, oh udah aman nih, mereka nggak keluar gitu, nggak keluar dari gua. Mereka tertidur karena kecapean. Setelah tertidur mereka bangun dong. Pas bangun terus keluar, terus nanya-nanyain ke orang, ternyata mereka telah tertidur selama 309 tahun, yang artinya para raja-raja yang tadi atau yang di zamannya itu yang akan menghukum dia itu eh, udah sudah meninggal ya teman-teman, karena 309 tahun, bayangkan lama banget gitu kan. Jadi ya mereka selamat gitu, berkat berkah dari Allah gitu, yang memang 7 pemuda yang tadi menolak untuk menyembah berhala dan diselamatkan oleh Allah. Jadi hikmah yang bisa diambil dalam cerita tersebut teman-teman, adalah apapun godaannya, apapun rintangannya, apapun kesulitannya, kita harus tetap kuat iman teman-teman. Dan apapun itu bisikan setan di dalam telinga kita, kita tuh harus ngelawan gitu.
percaya bahwa Allah itu bakalan nyelamatin kita dari kesesatan setan tersebut ya. Jadi kita harus tetap kuat iman teman-teman, seperti itu. Baik teman-teman, di poin ketiga yaitu tadi asbabun nuzul ya, asbabun nuzul surat Al-Kahfi. Jadi di surat Al-Kahfi ini ada 4 bahasan pokok. Yang ke satu adalah keimanan, yang isinya yaitu kekuasaan Allah dalam memberi daya hidup kepada manusia. Yang kedua hukum-hukum. Jadi di surat Al-Kahfi itu ada dasar hukum larangan membangun tempat ibadah di atas kubur, hukum membaca insya Allah, terus apa lagi nih, pokoknya ada lagi lah selain yang kedua tadi. Terus ada yang ketiga, kisah-kisah dalam surat Al-Kahfi yang seperti tadi saya ceritakan ya teman-teman yang sebelumnya, yaitu cerita Asbabul Kahfi. Terus yang kedua itu ada cerita orang kaya dan orang miskin gitu ya. Terus yang ketiga itu ada cerita pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khodir. Terus yang keempat ada Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mungkin baru saya ceritakan satu cerita ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu ketiga cerita yang lainnya, saya nanti akan kasih sumber link internet ya yang saya baca-baca, karena saya baca-baca juga dari sumber internet gitu. Nanti saya akan kasih linknya di kolom deskripsi. Terus yang keempat ada hal pelajaran yang penting di surat Al-Kahfi itu tentang kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala serta ibadah yang ikhlas kepadanya. Kesungguhan dalam mencari ilmu, adab sopan santun antara murid dengan guru, dan beberapa contoh tentang cara memimpin dalam memerintah rakyat serta perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. Sumpah ini Al-Kahfi ini mendalam banget ya teman-teman. Terus konon ada 4 cerita yang tersembunyi di balik surat Al-Kahfi. Keempat ini mengandung nilai iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, 4 cerita ini yaitu tadi teman-teman ada 4. Yang ke satu adalah Asbabun Nuzul. Terus yang ke Asbabun Nuzul yang artinya kisah pemuda atau penghuni gua lah ya, artinya Asbabun Nuzul itu pemuda gua. Yang kedua menceritakan tentang si kaya dan si miskin gitu. Terus yang ketiga itu yang tadi Nabi Musa, pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Terus yang keempat adalah cerita Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Sebab nuzul dari surat Al-Kahfi adalah orang-orang musyrikin yang menemui pendeta Yahudi. Mereka ingin membatalkan dan membatilkan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pendeta Yahudi. Menurut riwayat, kaum Quraisy memerintahkan 2 orang, yaitu kedua orang itu adalah Uqbah bin Mu'id dan An-Nadir gitu. Tulisannya nanti saya tulis An-Nadir bin Al-Haits. Keduanya pergi menemui pendeta Yahudi untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau dan apa yang dikatakannya. Al-Kisah berangkatlah Uqbah bin Mu'id dan An-Nadir bin Haits ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi berkata, tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawabnya, maka ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Pemuda tersebut pun bertanya kepada Nabi mengenai 3 hal tersebut. Pertanyaannya yang satu adalah kisah tentang pemuda zaman dahulu yang musyafir. Terus yang kedua kisah tentang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghrib. 3 bertanya tentang apa itu ruh. Mendapati pertanyaan-pertanyaan itu, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu, tanpa menyebut insya Allah. Hebat ya.
Kemudian mereka pulang dan Rasulullah SAW menunggu wahyu dari malaikat Jibril untuk menjawab semua pertanyaannya. Subhanallah. Namun wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu atau jawaban dari Allah tak kunjung datang, hingga beliau tidak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy itu. Tetapi pada malam berikutnya Jibril turun membawakan wahyu, yaitu surat Al-Kahfi di ayat 6 yang di dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah SAW dan menerangkan tentang pemuda Al-Kahfi. Yang tadi dari surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26 itu menceritakan tentang pemuda Al-Kahfi. Terus seorang pengembara di ayat 83 sampai 101, dan tentang Ruh dalam surat Al-Isra ayat 85. Jadi inilah kisah-kisah di balik sebab diturunkannya surat Al-Kahfi, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10. Selamat menyimak teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala ala abdihil kitaba wa lam yaj'allahu iwaja. Qaiman liyudira basan syadiman miladunhu wa huwa yubasyirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Makisina fihi abada wa yundirul ladzina qalu ittakhadallahu walada malahum bihi min ilmi wala illa abaihim kaburat kalimatan tahuruju min afwahihim iyaquluna ila kaziba fala alaka bahiun nafsaka ala asyarihim ilam yu'minu wa bihazal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi jinnatan laha linabluwahum ayuhum ahsanu amala wa inna laza iluna ma'alaya syaidan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warrokimi kanu min ayatina azaba iz awal fiyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina miladunka rahmatan wa haylana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman, mungkin sekian pembahasan tentang keistimewaan surat Al-Kahfi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau misalkan ada kelebihannya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin sekian di video pertama kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.